Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasifa Maulida dari kelas 11B. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organ sistem pencernaan, enzim pencernaan, kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi ikutin terus ya. Jadi yang pertama ini tuh ada struktur organ sistem pencernaan. Nah, organ sistem pencernaan ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ini tuh ada saluran pencernaan atau organ berongga tempat melewatnya makanan. Nah, kalau yang kedua ini tuh ada organ aksesori atau organ padat yang membantu prosesnya terjadinya pencernaan. Nah, selanjutnya ini tuh ada saluran pencernaan dari mulai mulut hingga ke anus. Nah, yang pertama ini tuh ada mulut, tempat dimulainya pencernaan mekanik oleh gigi dan juga kimiawi oleh enzim amilase atau dalam air liur. Nah, yang kedua ini tuh ada faring dan juga kerongkongan atau esofagus. Nah, faring adalah persimpangan saluran pernafasan dan juga pencernaan. Nah, kalau misalnya kerongkongan berupa saluran otot yang membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, kalau misalnya yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi sebagai wadah penampungan, penyampuran makanan dengan asam lambung atau HCl dan juga enzim pepsin serta menguraikan makanan. Nah, yang keempat ini tuh ada usus halus. Nah, kalau misalnya usus halus adalah tempat utama terjadinya kimiawi dan penyerapan nutrisi seperti air, vitamin, mineral, glukosa, asam lemak, dan banyak lainnya. Nah, terdiri dari duodenum atau usus 12 jari. Nah, yang kelima ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai menyerapnya sisa air dan elektrolit serta menyimpan dan memadatkan limbah menjadi tidak tercerna menjadi feses sebelum dikeluarkan. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu rektum dan juga anus. Nah, rektum adalah ujung usus besar untuk menyimpan feses sementara. Nah, kalau misalnya anus adalah lubang tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya kita masuk mana ya? Ke dalam organ aksesori atau organ pelengkap. Nah, yang pertama kita mulai dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecahkan fatty atau karbohidrat. Nah, kalau yang kedua ada hati atau liver yang menghasilkan empedu yang berfungsi mengemulsi lemak atau memecahkan gumpalan lemak menjadi tetesan kecil agar mudah dicerna oleh enzim lipase. Nah, kalau yang ketiga ada kandung empedu. Nah, ini tuh berfungsi sebagai menyimpan dan memekatnya empedu dari hati, lalu melepaskannya ke dalam usus halus. Nah, yang keempat ada pankreas. Pankreas menghasilkan hormon seperti insulin dari enzim-enzim pencernaan. Nah, seperti amilase, lipase, dan protease yang disalurkan ke dalam usus halus atau duodenum. Nah, selanjutnya ada enzim pencernaan dan juga fungsinya. Nah, enzim pencernaan adalah protein yang mempercepat pemecahan molekul makanan besar atau makromolekul menjadi molekul yang lebih kecil atau monomer sehingga dapat diserap oleh tubuh. Setelah kita sudah mengenal semuanya, kita akan masuk ke dalam kelainan dan juga penyakit sistem pencernaan. Nah, gangguan pencernaan dapat menyerang berbagai organ sepanjang saluran cerna. Nah, aku akan mengambil salah satu, yaitu GERD, di mana kondisi serius otot sphinkter di kerongkongan bawah melemah, memungkinkan asam lambung kembali naik ke kerongkongan yang menyebabkan rasa terbakar atau heartburn.
Nah, setelah semuanya sudah selesai, saya akan berpamit undur diri. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang tepat dari penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.